Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Almi Saleh dengan NIM 41142322, Pendidikan Matematika kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan materi korupsi, ragam, dan hukumannya. Pengertian korupsi. Definisi umum korupsi. Pengertian korupsi adalah suatu tindakan dari si orang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Pengertian korupsi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ataupun suatu kelompok, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukum korupsi dalam Islam. Setiap perbuatan buruk memiliki hukuman di dunia untuk menjadikannya jera pelakunya dan menjadikan dia taubat dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana semacam ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, sahih potongan tangan dan kaki secara menyilang atau pengasingan. Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hukuman mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara menyilang dan dibuang di negeri atau tempat kediamannya. Yang demikian sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat siksaan besar. Dampak akibat korupsi antara lain menurunkan martabat penguasa resmi, memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan yang perlu dibagi. Pembangunan tetap populis, menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan-hubungan khusus, menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam, menghambat waktu pengambilan keputusan. Upaya pencegah korupsi dalam Islam antara lain sistem penggajian yang layak, larangan menerima suap dan hadiah, perhitungan kekayaan, teladan pemimpin, hukuman setimpal, pengawasan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan supervismi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindakan pidana korupsi. Yang pertama, ketetapan MPR RI nomor 11 MPR tahun 1989 tentang penyalahgunaan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap kenyamanan ketidakmasyarakatan. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi, perhitungan, hukuman terhadap jiwa, hukuman terhadap badan, hukuman terhadap harta benda, dan hukuman terhadap kemerdekaan seseorang. Baik, itulah materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.